Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada sahabat belajar. Sini saya Irfan Hidayat akan menjelaskan mengenai tentang syarat kalam, yang dimana sudah saya tulis di papan tulis ini ya, dimana bisa kita perhatikan semuanya. Sebelum kita menjelaskan mengenai tentang syarat kalam, kita harus tahu dulu kalam itu apa. Dan ini adalah pembelajaran nahu ya, nahu. Kalam itu adalah walabdul murokabul mufidu bil wadi. Artinya kalam itu adalah lafad atau ucapan yang dimana si ucapan tersebut al murokabu yang tersusun. Maksud tersusun ini kalau kita analogikan, kita contohkan seperti bilangan. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu dikatakan tersusun. Kalau yang tidak tersusun, contoh 1, 5, 2, 4, 3. Nah, itu tidak tersusun. Nah, ini mana murokab atau tersusun ini tuh harus tersusun dalam ucapannya tersebut. Al-mufid yang berfaidah atau yang memiliki makna atau yang bisa memberikan pemahaman. Di bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Bisa kita ketahui ini adalah sebagai contoh lafad kola Zaidun Ahmada yang memiliki arti kola telah berkata siapa Zaidun Zaid Ahmada kepada Ahmad, di mana ini adalah kalimat kalam karena yang pertama diucapkan menggunakan lisan, yang kedua juga adalah lafadznya tersusun. Kalau kita sudah belajar kola itu sebagai fiil madi, Zaidun itu sebagai fa'il, dan Ahmada sebagai maf'ul bih. Dan yang seterusnya adalah mufid, yaitu berfaidah atau bisa memberikan pemahaman. Orang yang mendengarnya itu bisa paham. Telah berkata Zaidun kepada Ahmad. Itu kita bisa mendengarnya itu dengan secara paham ketika mendengar ada orang yang mengucapkan seperti itu. Bil wadi dan juga si ucapan tersebut itu menggunakan bahasa Arab. Gimana ini bahasa Arab ya. Terus syarat-syarat kalam itu ada berapa? Ada 4 jumlahnya. Yang pertama ada lafad, murokab, mufid, dan wado. Di mana lafad adalah yang memiliki arti was sautul musta'amilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang memiliki arti adalah suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Yang dimana ini saya sengaja diberikan tanda. Ini adalah salah satu syarat kata kunci yang dimana harus kita laksanakan, kita lakukan ya. Yang dimana lafad itu adalah suara, yang dimana suara tersebut yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Nah, di mana yang kita ketahui huruf hijaiyah itu ada 28 ya, dari alif sampai ya. Nah, bisa kita lihat contohnya. Lafad baitun dan baitun. Yang pertama ada lafad baitun menggunakan huruf hijaiyah, dan yang kedua ada baitun yang tidak menggunakan huruf hijaiyah. Yang kita ketahui ini bisa dikatakan lafad itu yang pertama harus dikeluarkan menggunakan suara. Yang kedua harus dari sebagian huruf hijaiyah. Makanya mi baitun, ba yata ini, ba yata itu sebagian huruf hijaiyah. Makanya benar ini baitun, dan baitun yang ini salah. Walaupun baitun ini diucapkan menggunakan suara. Yang kedua adalah murokab. Murokab itu apa? Ma'afada faidatan maaf. Ma tarokaba min kalimataini fa'aksaro. Yang artinya adalah lafad yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Nah, lafad, dan di mana lafad tersebut itu tidak menghilangkan salah satu lafad-lafad yang sebelumnya. Tetap syaratnya itu kita tambah, yang pertama harus menggunakan suara, yang kedua sebagian huruf hijaiyah, dan dari 2 kalimat atau lebih. Nah, ini contohnya seperti Ja'a Zaidun. Za'a telah datang siapa Zaidun Zaid. Di mana ini terdiri dari 2 lafad. Nah, 2 kata. Yang pertama katanya Za'a, Zaid. Yang kedua adalah Zaidun. Di mana ini juga sama. Harus dari sebagian huruf hijaiyah dan harus dikeluarkan kata, dan juga terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Misalkan ditambah lagi Za'a, Zaidun, wa Amrun. Misalkan itu juga adalah murokab karena terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Yang selanjutnya adalah mufid. Arti mufid itu maaf pada faidatan yuhsunu sukutu minal mutakalimi wasam'ihi alaiha.
Yang memiliki arti adalah lafaz yang memberikan pemahaman yang mana diamnya orang yang berbicara dan pendengarnya. Yang mana bisa kita ketahui ketika ada orang yang berceramah, orang yang berbicara kepada kita, ketika si pembicaranya itu bisa membuat kita paham, maka kita akan diam kita sebagai pendengarnya. Karena apa? Karena sudah paham, gitu kan? Nah, ini contohnya seperti apa? In koma zaidun, yang memiliki arti adalah apabila telah berdiri siapa Zaid. Apabila telah berdiri Zaid. Kira-kira itu bisa membuat kita paham nggak? Enggak ya. Apabila telah berdiri Zaid. Emang kalau si Zaid itu gimana? Kalau misalkan ada kita mendengarkan orang berbicara seperti itu, pasti kita akan bertanya. Nah, maka daripada in koma Zaidun itu bukan mufid. Karena tidak bisa membuat kita paham sebagai pendengarnya. Tapi kalau ini in koma Zaidun telah in koma apabila telah datang telah berdiri siapa Zaidun Zaid aku maka saya juga akan berdiri. Apabila Zaid sudah berdiri sudah berdiri maka saya juga akan berdiri. Ini bisa membuat kita paham kalau Zaid berdiri maka saya juga berdiri. Nah, itu dikatakan mufid. Dan yang terakhir adalah wado, yang dimana wado adalah al-qasdu bil arobi, atau banyak ya yang memahami yang memaknai arti wado. Nah, kita ambil aja al-qasdu bil arobi yang artinya bermaksud menggunakan bahasa Arab. Nah, tetap juga kita jangan menghilangkan kalimat kata kunci yang lainnya. Juga ini berarti harus dikeluarkan suara, harus sebagian huruf hijaiyah, harus terdiri 2 kalimat atau lebih. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bisa memberikan pemahaman, gitu kan? Dan yang terakhir adalah bermaksud dan juga menggunakan bahasa Arab, gitu kan? Dimana bermaksud ini memiliki makna. Maksud di sini adalah orangnya harus berakal. Kalau orangnya tidak berakal atau karena sakit atau gila, seorang tersebut berarti tidak bermaksud. Atau orang yang sedang mabuk, di mana orang yang sedang mabuk kan akalnya itu menjadi sakit, akalnya tersebut itu menjadi nggak bisa diatur ya. Dan juga tidak bermaksud itu orang yang ketika tidur, apakah bahasa istilah Sundanya itu ngalindur ya. Nah, dimana bermaksud harus bermaksud dalam artian nih, bagi orang yang mengatakan kalimat tersebut itu harus dalam keadaan berakal, bukan orang yang sedang mabuk, bukan orang yang gila, dan bukan juga orang yang itu ngalindur. Contoh seperti apa? Uridu ma'an, yang artinya saya ingin air. Nah, ketika ini dikatakan oleh orang yang berakal, maka ini adalah wado. Dan apabila ini dikatakan kepada orang yang gila, orang yang ngalindur, orang yang mabuk, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai wado. Kadang kita menemui seorang yang gila, pengen air, pas ketika kita ngasih air, ternyata bukan air yang dimintanya, bukan air yang dimaksudnya, tapi makanan. Nah, ini salah satunya. Syarat kalam ini harus ada keempatnya ini. Nah,